Wah, puji Tuhan. Harap tak lama lagi kita bisa gereja ya. Oke, Oke, baik. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur sebab kita akan mempelajari lagi tokoh-tokoh atau karakter ya, watak-watak yang ada di dalam Alkitab. Dan sangat baik sekali pengaturan jadwal sebab beberapa minggu lepas kita banyak menyaksikan watak-watak yang lelaki ya. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat watak atau karakter dari kaum perempuan. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung, langsung 2 orang. Wah, langsung 2 orang. Jadi bapak-bapak silahkan tutup telinga. Tidak ya. Dan ibu-ibu silahkan buka telinga dengan baik. Tentu tidak. Ya, karakter ini tentu sengaja Tuhan rekod bagi semua kita anak-anaknya. Tak memandang sama ada kita lelaki ataupun perempuan pastinya ya. Jadi kita tentu akan mempelajari berkat-berkat yang dahsyat, yang luar biasa, yang ada di dalam karakter yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Walau mereka adalah wanita. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, baik. Saya share screen. Bentar ya. Wah. Bagaimana Pak? Nampak? Ya. Oke. Tapi kenapa saya punya tidak? Oh, ini dia. Ya. Oke. Mari kita sekali lagi mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kesempatan yang indah ini kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan melalui Roh-Mu yang kudus, agar dapat memberikan penerangan kepada kami, sehingga apa yang disampaikan benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tolong saya juga agar dapat mengkomunikasikan kebenaran-kebenaran ini dengan benar, dengan jelas, sederhana, dan senang difaham ya Tuhan. Kami juga berdoa agar prasarana, alat-alat yang kami guna pakai pada kesempatan ini dapat Tuhan tolong sehingga itu berfungsi dengan baik ya Tuhan. Kami juga menyadari kelemahan kami ya Tuhan, betapa sering fokus kami boleh teralih, fokus kami boleh terganggu. Oleh itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami boleh sama-sama berfokus untuk saat-saat ini kepada terang firman-Mu. Kami sungguh sangat memohon pertolongan daripada kekuatan, kedahsyatan dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami pun menyadari kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, ketidaklayakan kami pun. Oleh itu kami memohon Roh-Mu yang kudus menyucikan kami, sehingga kami semua boleh layak, sehingga kami semua boleh menikmati berkat-berkat rohani di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kuduskan waktu ini, sehingga semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, serta mengucap syukur. Amin. Oke. Baik, jadi pada kesempatan ini, kita akan sama-sama menikmati berkat melalui tokoh wanita ya.
tokoh wanita. Yaitu yang bernama Sifra dan Pua. Sifra dan Pua. Memang boleh jadi kedua karakter ini macam tak begitu famous ya, macam tak begitu kita kenal bila dibandingkan dengan Joshua, Musa, Daud, dan Yusuf ya. Tetapi nilai mereka memang tidak kurang juga ya. Kita akan melihat kebenaran ini. Bagaimana suara saya boleh jelaskah sekarang? Macam saya dengar ada distraction. Jelas. Oh jelas ya? Okay. Jelas. Nah, pada pagi ini garis kasarnya yang pertama saya akan membicarakan pendahuluan sedikit, kemudian isi terbagi dua, yaitu kita akan melihat eksposisi yang terbatas, terhad tentang kisah mereka. Kemudian saya akan mengangkat 3 pelajaran untuk kita selepas kita melakukan eksposisi kisah mereka. Lepas itu kita akan menarik beberapa kesimpulan. Jadi sederhana saja, inilah topik atau inilah materi yang akan saya sampaikan dalam khotbah ini. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Siapakah Sifra dan Pua? Saya akan membaca beberapa ayat. Dalam bagian yang pertama ini saya baca, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Mungkin setelah saya baca ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mulai mengerti siapa watak ini. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih banyak jumlahnya daripada kita. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra. Nah, kita lihat ya. Sekarang, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Oke, jadi ini bidan. Saya tak tahu ya, saya tak sempat tengok. Apakah bidan bahasa Malaysia sama juga bidan? Orang-orang yang bekerja untuk menolong ibu-ibu yang melahirkan bayi? Sama, Pak. Sama, oke. Lalu raja itu berkata, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, ayat-ayat ini saya ambil di mana? Di Keluaran bab 1, ya, di Keluaran bab 1. Jadi Sifra dan Pua adalah 2 bidan yang bekerja melayan kepada masyarakat Ibrani atau bangsa Israel ya. Pada saat ini disebut Ibrani sebab mereka belum duduk di tanah Kanaan. Mereka masih ada di Mesir ya. Kita ingat bersama bahwa Yusuf mengambil mereka semua dan duduk di sana. Sebab apa? Sebab masih ada 5 tahun lebih kurang ya, kelap kebuluran yang akan menerpa seluruh dunia pada waktu itu. Itu saja pendahuluan supaya kita mengerti siapa Sifra dan Pua.
kita langsung masuk pada bagian yang kedua, yaitu eksposisi daripada kisah mereka. Saudara, yang pertama, kedua bidan ini diperhadapkan pada tugas yang sukar, yang sulit. Apa tugas sulit itu? Yaitu membunuh bayi-bayi lelaki daripada bangsa Israel. Saya pikir saya pakai bangsa Israel saja ya. Itu lebih familiar ya. Betulkah ini sulit? Membunuh bayi-bayi lelaki bangsa Israel, betulkah ini sulit? Bayangkan seorang ibu pada masa melahirkan, ya. Wah, dia penuh dengan kelemahan. Dia penuh dengan ketidakberdayaan. Dan ini adalah masa di mana ada istilahnya setengah hidupnya sudah di kuburan. Dia sudah dalam keadaan tidak berdaya sebenarnya ya. Jadi anak-anak ya sangat-sangat hargai ibu-ibu kalian ya. Mereka telah melewati suatu masa yang penuh perjuangan yang telah menggadaikan nyawa mereka ya. 9 bulan belum cukup penderitaan mereka. Bawa yang 2 kg, yang Priska 4 kg. Berat sekali dia. Bawa dimanapun, kemana-mana dibawa terus. Dan pada klimaksnya mereka boleh mati. Ya, mereka boleh mati. Nah, coba lihat gambar ini, lelaki yang kuat ini pun ketakutan ya. Saya pun ingat waktu saya melihat istri melahirkan, wah memang lemah, tak berdaya ya, susah sekali. Kondisi mereka lemah, kondisi mereka ada dalam keadaan tak berdaya. Tak berdaya. Karena itu bagi saya, mungkin tugas membunuh bayi itu senang saja. Sebab emak dan bapak yang adalah penjaga-penjaga bayi dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Mereka sungguh-sungguh sedang memikirkan ini mau mati atau tidak. Dan bisa saja bidan dengan segala taktik, dengan segala teknik, mereka boleh secara senyap, boleh tak nampak, boleh tak ketahuan, dapat menghilangkan nyawa bayi. Dan bayi itu belum mampu lari. Kamu mau buat apa saya? Dia tidak bisa lari bayi ini. Bayi ini akan senang hilang nyawanya. Ya. Nah, bagaimana tugas ini disebut sulit? Memang kesulitan daripada tugas ini bukan terletak pada seberapa besar kekuatan lawan. Ya, sekali lagi, kesulitan menjayakan tugas ini, menyelesaikan tugas ini, melakukan tugas ini dengan mantap, dengan berhasil, tidak terletak pada betapa besar dan betapa kuat lawan yang sedang menghadang. Tidak. Tapi kesulitan tugas ini ada karena bagi saya ada 2 sebab mengapa tugas ini disebut sukar. Yang pertama adalah sebab tugas ini bercanggah dengan keyakinan mereka. Bercanggah dengan keyakinan mereka. Mengapa? Nanti kita akan lihat nanti. Yang kedua adalah walaupun tugas ini bercanggah dengan keyakinan mereka, tapi tugas ini diberi oleh raja. Ini bukan diberi oleh istri atau suami atau anak. Dan kita bisa meremehkan dan berkata, no. Tidak. Ini tugas diberikan oleh seorang yang mempunyai power, yaitu raja. Wow. Di sini kita sadar bahwa tugas ini bukan alang-alang. Ini tugas yang berat. Mari kita melihat keyakinan mereka. Mereka ternyata adalah orang-orang yang takut akan Allah. Itu dengan jelas kalau kita lanjut membaca ayat-ayat dalam bab 1 itu. Di dalam bab 1 ayat 17e dia berkata,
Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan. Nah, keyakinan itu lahir dari ketakutan akan Allah. Takut akan Allah. Tunggu dulu. Apakah kedua ini adalah orang Israel sehingga mereka takut akan Allah? Pasti bagi saya besar kemungkinan mereka bukan orang Israel. Mengapa? Karena kalau mereka adalah orang yang sama bangsa, yaitu sebangsa dengan bangsa Israel, bagi saya raja tidak akan perintahkan tugas ini. Tetapi jelas mereka adalah bangsa yang bukan bangsa Israel, sehingga raja merasa ini adalah konspirasi yang licin, konspirasi yang halus, konspirasi yang bisa menghindar dia dipandang sebagai pembunuh oleh rakyatnya, bahkan oleh bangsa Israel. Ini adalah konspirasi yang boleh terbungkus halus dan kemas. Dan pasti dia sadar bahwa kedua bidan ini adalah alat yang oke. Karena mereka pasti sadar kematian-kematian ini bukan karena virus, tetapi kematian-kematian ini pasti karena alamiah. Karena normal, mati. Dan bisa jadi muncul isu bahwa bangsa Israel terkutuk karena tengok setiap baby lelaki mati. Wah, ini sesuatu yang licik sekali dan luar biasa. Dan bagi saya ada tangan iblis di balik rancangan ini. Mengapa? Karena kalau semua orang Israel hanya perempuan semua, hanya wanita semua, maka dalam dekade selanjutnya pasti bangsa Israel akan pupus. Sebab apa? Sebab kalau wanita-wanita, pasti wanita dengan wanita tidak mungkin dapat keturunan. Oleh sebab itu homoseksual, lesbian memang bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pasti mandat ilahi untuk beranak cucu akan terhenti. Jadi strategi ini adalah berancang untuk memupus bangsa Israel. Dan kita sadar bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah diberikan janji oleh Allah. Bahwa olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti Mesias akan datang melalui bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel kalau pupus, maka si penyelamat manusia, dia yang akan meremukkan kepala ular, tak akan terjadi. Jadi jelas ada tangan iblis di balik ide yang gila ini. Di balik rancangan yang memang mengerikan ini. Jadi kembali kepada siapa kedua bidan ini. Jelas bagi saya mereka bukan bangsa Israel. Mengapa mereka takut akan Allah? Begini. Walaupun mereka bukan bangsa Israel, tapi mereka rapat dengan bangsa Israel. Mengapa rapat? Sebab tugas bidan mereka ini, tentulah membuat mereka banyak bergaul dengan bangsa Israel. Coba bayangkan ya, bidan pasti tidak mungkin setelah lihat ibu melahirkan, ya beranak, belep, setelah beranak, cuci, langsung pulang. Tidak mungkin. Pasti mama dan papanya menunggu. Aduh sakit bidan. Bidan tunggu, oh sabar. Aduh sakit bidan. Pasti dia bisa tunggu. Tunggu. Ada kalanya ada anak yang lama sekali baru lahir. Tunggu. Bapaknya pasti bawa kopi minum dulu dan bercakap-cakap. Selesai baby itu lahir, mereka dengan penuh gembira menengok baby dan cantik. Ini semua membuat bidan-bidan ini mempunyai masa yang cukup banyak dengan bangsa Israel. Dan pasti dengan pengalaman bergaul dengan bangsa Israel, mereka mulai mengenal tentang kepercayaan Israel.
Saudara bisa bayangkan tugas mereka ini telah mengambil begitu banyak masa mereka. Sebab apa? Sebab bangsa Israel bukan sedikit. Di dalam ayat 7 dikatakan orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi bidan ini mungkin setiap hari akan pergi ke tempat bangsa Israel. Kampung Israel, bukan kampung Cina ya. Kampung Israel. Pasti selalu ke sana terus. Karena orang Israel begitu banyak. Jadi keyakinan mereka dipengaruhi karena pergaulan. Ya, karena pergaulan dari mereka, Sifra dan Pua ini. Pergaulan mereka membuat mereka tahu background bangsa Israel ini. Wah, ternyata bangsa ini bangsa yang mempunyai Allah. Wah, rupanya bangsa ini Allahnya itu berbeza dari Allah-Allah yang mereka kenal. Wah, Allah yang mereka percayai bukan Allah ciptaan, tetapi Allah pencipta. Wah, Allah yang mereka percayai adalah Allah yang bukan jauh nun di balik sana, tetapi yang imanen, yang ada di hati. Wow. Wah, Allah mereka adalah Allah yang memberi masa hadapan yang baik, masa depan yang cerah, dan punya janji setia. Wah, begitu Allah mereka. Wah, Allah mereka adalah Allah yang telah memberi bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang teguh. Jadi bagi saya, pergaulan ini membuat mereka mengenal Allah. Bagi saya pergaulan ternyata sangat penting. Baru-baru ini di grup Young Adult, wah, saya dan Li Hong ada satu kesempatan yang istimewa mendengar kisah dari Ibu Emilia ya. Rupanya dia mengenal Pak Roshan pada perjalanan 27 jam menuju ke US. Wah, mereka duduk tidak jauh. Sehingga 27 jam itu menjadi satu pergaulan yang dalam, sehingga itu membuat menarik. Wah, ini orang Kristen ini menarik juga ini orang ini ya. Dan ternyata benih-benih cinta bersemi di sana. Jadi penting sekali kalau kita ada masa untuk bergaul, saudara. Bergaul sangat penting. Pergaulan itu penting. Dalam pergaulan itu orang lain boleh tahu iman kita. Boleh mengetahui hal-hal yang menarik tentang kita. Oleh itu jangan di rumah terus. Jangan di rumah terus. Kita harus bergaul, saudara. Bagaimana orang yang tidak percaya bisa mengenal imanmu? Kalau kamu di rumah terus. Begitu juga tentunya kita perlu bergaul sesama orang percaya. Ya, saya beberapa jam duduk dengan Uncle Dan dan Ibu N. Selain kita saling menguatkan iman, saya pun terbuka wawasan tentang keuangan, ekonomi. Wah, yang sering kita hamba Tuhan lupakan, lalaikan hal itu. Wah, saya dapat banyak hal juga di sana. Jadi kita memang harus membuka diri dan harus suka bergaul. Karena bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi orang lain pun akan mendapat berkat dan menikmati berkat di sana. Memang saat ini pandemik kita terhad, tentu kita terhad ya. Saya pun dan istri memang kita cukup terhad. Mak, boleh minta sebentar ya, saya punya baterai habis. Sorry. Oke. Tadi saya sudah full tapi rupanya cepat sekali kalau Zoom. Ya, jadi kita memang terhad dalam pergaulan. Karena itu ya memang harus begitu karena pandemik ya.
Tetapi kita tidak berputus asa dengan hal ini, karena itu kita menggunakan banyak meeting-meeting di Zoom. Banyak meeting-meeting di Zoom. Oleh itu jangan buang peluang-peluang istimewa kita bertemu di Zoom. Itu satu usaha yang cerdas dari pemimpin-pemimpin kita untuk membuat pergaulan kita tetap terpelihara. Dan saya yakin inilah satu usaha yang kuat untuk kita menghidupkan semula Kafe Raja Wali. Ya, mengapa Kafe Raja Wali ini kita mau buat? Karena kita mau agar menciptakan peluang-peluang banyak agar kita dapat bergaul, agar kita dapat punya akses dengan masyarakat yang lebih luas kepada mereka-mereka yang belum percaya pun, bahkan kepada orang-orang yang sudah percaya yang pasti memerlukan pergaulan sesama anak-anak Tuhan. Karena itu kita memang menggumulkan kafe ini supaya ini bisa terlaksana, sehingga peluang-peluang untuk kita bisa mempunyai akses kepada community-community yang lebih luas, itu bisa kita wujudkan tentunya. Oke, saya masih mau melanjutkan tentang eksposisi tentang kisah mereka ya. Yang berikutnya adalah kedua orang ini diperhadapkan kepada memilih antara Allah atau raja ya. Memang walaupun saat itu Allah belum mengurniakan 10 hukum atau 10 commandments atau Taurat Musa, pada saat itu belum ada, namun jelas Allah sudah mengurniakan hati nurani kepada setiap manusia. Nah, hati nurani itu membuat mereka sadar bahwa membunuh adalah suatu kesalahan, suatu dosa, sesuatu yang tak patut dibuat. Namun tugas ini diperintahkan oleh raja, ya. Kita mungkin pikir adalah mudah, adalah senang ketika diberi pilihan antara mau taat Allah atau mau taat raja. Pasti semua anak sekolah Ahad pun akan memberi pilihannya taat kepada Allah, taat kepada Allah. Pasti senang saja. Orang pikir ini bukan benda yang sukar, mau taat Allah atau taat raja. Tapi saudara, pada kenyataannya ramai orang lebih memilih taat pada yang kelihatan daripada dia yang tak kelihatan. Ada begitu banyak fakta yang membuktikan bahwa manusia masih lebih taat kepada raja daripada Allah. Nah, bagaimana dengan kedua orang ini? Mereka sesungguhnya telah memilih, saudara. Kedua bidan ini ternyata memilih untuk taat pada Allah. Dan saya bisa menghormati keputusan ini. Sebab saya tahu pasti ini keputusan yang sangat luar biasa. Ini keputusan yang tidak banyak orang buat. Orang banyak buat memilih untuk taat kepada raja daripada Allah yang tak kelihatan itu. Tetapi bidan ini, kedua bidan ini telah memilih untuk taat pada Allah. Bukankah Allah tidak kelihatan? Sedangkan bukankah hukuman dari raja sangat kelihatan, sangat nyata, sangat menakutkan? Tapi jelas mereka telah memilih lebih takut pada yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan, saudara. Saya rasa ini iman Kristen ya. Surga sudah pernah lihat belum? Belum. Sudah pernah ke sana belum? Belum. Neraka sudah pernah ke sana belum? Belum. Mau takut apa? Kita tidak melihat bahwa kita lebih takut pada yang kelihatan. Tetapi kita lebih takut kepada Dia yang dapat membunuh bukan hanya tubuh, tetapi yang dapat membunuh jiwa selama-lamanya di neraka. Sesuatu yang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh kedua bidan ini. Mereka sekali lagi telah memilih lebih takut daripada yang tidak kelihatan. Ada ramai orang berkata, mau percaya apa? Tak terlihat, tak kelihatan, tak kelihatan. Ya memang, itulah iman ya.
Ayat 17e berkata, bidan-bidan itu takut akan Allah. Apabila keduanya memutuskan untuk lebih menaati Dia, problem belum berakhir, saudara. Masalah belum berakhir, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya sudah putuskan dalam hati, saya siap mentaati Tuhan, saya siap ikut Yesus, masalah selesai. Tidak, saudara. Begitu juga yang dialami oleh kedua bidan ini. Apabila mereka sudah berkomitmen untuk taat pada Allah, problem belum berakhir. Kita akan melihat akibat dari pilihan mereka. Apa akibat dari pilihan mereka? Mereka harus mempertanggungjawabkan keputusan itu. Teng-teng. Wah, keputusan itu harus mereka hadapi. Ayat 18 berkata begini. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka. Lama, saya pikir setelah mereka berkomitmen untuk tidak akan mentaati raja, maka Allah akan bekerja kepada raja, memberi kepada raja kelupaan, sehingga raja lupa. Tidak, saudara. Masalah tidak berakhir selepas kita menjatuhkan satu pilihan. Kita selepas membuat pilihan, kita pun harus menghadapi konsekuensi akibat dari pilihan kita itu. Sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Mereka dipanggil dan mereka harus berhadap-hadapan dengan raja. Inilah pertanyaan raja. Mengapa kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu? Tidak ada ayat itu ya. Apakah kedua bidan itu ketakutan dan bergegar bibir mereka, saling menyalahkan satu dengan yang lain? Apa jawab mereka, saudara? Apakah mereka menjawab dengan, maaf Baginda, itu tak sesuai dengan keyakinan kami? Apakah itu jawaban mereka? Kalau tak sesuai, kenapa bilang oke sebelumnya? Wah, mampu, ya kan? Tidak. Mereka tidak menjawab itu, saudara. Jadi jawaban mereka apa? Ini jawaban mereka. Sengaja saya tidak baca di ayat-ayat pertama ya. Ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Saya tidak tahu apakah mereka sampaikan bersama-sama atau yang satu yang bicara, yang mewakili mereka berdua. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Aduh, susah ya, saya punya suara tak boleh jadi perempuan ya. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Saya tidak tahu apakah kita paham kata bersalin. Maksudnya mereka setelah beranak. Saya lagi. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Ini pula macam rasis ya. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Wah. Ini dia. Jawaban mereka menarik. Macam berbau bohong, kah? Sekali lagi, jawaban mereka. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Bohong, kah? Bohong boleh tak? Apakah jawaban mereka bohong? Tunggu dulu. Tunggu dulu menjustify jawaban ini bohong atau tidak. Sebab kita perhatikan ayat 20. Ayat 20 berkata begini. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Alamak,
Kalau bidan itu berbohong, kok? Why? Mengapa Allah berbuat baik kepada mereka yang berbohong? Jadi, bagi saya, tunggu dulu. Kita harus berpikir, mungkinkah jawaban mereka bukan bohong? Sekali lagi. Kalau kita perhatikan ayat 20, di mana Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, maka yang pertama, mungkin jawaban mereka bukan bohong. Kita yang berpikir mereka bohong. Atau mungkin Allah membenarkan untuk bohong. Dosa putih lah, dosa putih. Mungkin mereka sedang melakukan dosa putih pada saat ini. Nah, ini dua kemungkinan yang harus kita jawab. Tapi mari kita pikir, apakah ada ayat Alkitab yang berkata tentang jangan berbohong? Memang dalam hukum Taurat, jangan menjadi saksi dusta. Apakah saksi dusta bohong? Tunggu dulu. Mari kita lihat ayat-ayat yang senang sajalah. Misalnya, Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Oh, ini sangat jelas. Dusta bibir atau bohong kekejian bagi Allah. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong. Wah. Janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Wow. 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 Yang suka bohong. Sudah 2 ayat. Ada lagi. Perjanjian baru. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, dusta itu bahasa kita ya. Bohong maksudnya. Saling bohong. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama itu suka bohong itu. Jadi kalau kita lihat 2 pilihan tadi, yaitu mungkin jawaban mereka bukan bohong, atau mungkin Allah membenarkan untuk berbohong atau dosa putih, jelas kemungkinan yang kedua keliru. Sebab Allah memang tidak mau membenarkan berbohong. Bagi Allah berbohong kekejian. Berbohong adalah manusia lama. Berarti kemungkinan kedua. Yaitu jawaban mereka bukan bohong, saudara. Ini adalah jawaban yang lahir dari hati yang takut akan Allah. Jelas apa yang mereka sampaikan itu bukan bohong. Tapi hikmat yang lahir dari hati yang takut akan Allah. Kalau kita perhatikan konteks tadi, ayat 16, 17, 18, 19, kita lihat di sini bahwa, saya baca sekali lagi, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, ini kata raja ya, jika anak laki-laki kamu harus bunuh. Saya penggal-penggal sedikit. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir. Jadi jelas bahwa ketika mendengar perintah ini, sudah ada fakta, sudah ada kenyataan, sudah ada pemberitahuan bahwa hati bidan-bidan ini adalah hati yang takut akan Allah. Jadi kalau saya perhatikan kronologisnya, itu pertama diperintahkan untuk membunuh. Kita harus sadar, kita memang harus mentaati kerajaan. Kita memang harus mentaati pemerintah. Itu tidak ditawar-tawar lagi. Roma 10 juga mengatakan itu. Kecuali satu saja. Ada kecuali. Yaitu jika perintah itu bercanggah dengan perintah Allah. Kita siap untuk tidak taat. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Itu yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang dilakukan oleh Silas dan Barnabas. Walaupun konsekuensinya adalah kematian, tapi mereka tidak akan mentaati perintah pemerintah. Kalau hal-hal yang lain, bayar pajak, setia ini semua, buat ini, kita tidak boleh membantah. Tetapi dalam hal ini,
kita tidak akan menuruti. Nah, setelah mereka diperintahkan untuk membunuh, kronologi yang kedua adalah mereka segera menetapkan keputusan di ayat 17, yaitu takut akan Allah dan tak mau melakukan perintah raja. Saudara, mereka ketika diperhadapkan pada tugas yang sukar, mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa, mereka tidak marah-marah, mereka tidak serta-merta melepaskan pendapat mereka. Oh, tak betul. Tidak. Saudara, kita lihat bahwa mereka takut akan Allah. Menarik sekali. Ini bagi saya kunci, suatu rahasia. Sebab dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Rupanya orang yang takut akan Tuhan akan memiliki knowledge, akan memiliki pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan itu mereka dapat memiliki inovasi, memiliki kreativitas ketika dicabar oleh kesulitan kehidupan. Sayang orang yang tak takut akan Tuhan, mereka adalah bodoh, mereka akan menghina hikmat, dan mereka akan menghina didikan. Tak suka dididik, maka mereka tidak akan mendapatkan pengetahuan tersebut. Mari kita lihat situasi mereka. Mereka bisa saja sudah melihat kondisi raja. Raja sudah dikuasai kebencian. Raja sudah dikuasai kecurigaan. Raja sudah dikuasai nafsu untuk membunuh. Maka mereka faham, kalau mereka membantah, mereka pasti akan mati sia-sia, dan pasti membunuh kepada bayi laki-laki akan dilakukan dengan cara lain. Tak kisah dengan kalian, saya bisa membunuh dengan cara saya. Mereka pasti sudah melihat di situ. Ini pengetahuan mereka. Maka lahirlah hikmat untuk mereka, yaitu jangan berada di sana tepat saat ibu-ibu Ibrani melahirkan. Kita harus menghadkan keterlibatan kita. Kita jaga supaya kehadiran kita selepas mereka melahirkan. Wow. Ini hikmat mereka. Tapi mereka harus menjawab, bagaimana jika mereka yang adalah ibu-ibu mau melahirkan itu panggil kita? Mereka sangat memerlukan kita pada saat itu. Bagaimana? Pasti mereka akan berkata begini, kita harus bekali mereka dengan pengetahuan yang kita miliki, baik kepada mereka maupun kepada orang-orang di sekitar mereka. Kalau saya terlambat, ini yang kamu buat, ini yang harus kamu buat, ini yang harus kamu buat, ini yang harus kamu buat. Ya, bisa jadi saya tidak ada di saat-saat di mana kalian akan melahirkan. Tapi walaupun saya tidak ada, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Saya yakin mereka akan melakukan itu. Inilah hikmat dari Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka diminta pertanggungjawabkan, sehingga mereka ketika diminta pertanggungjawaban, mengapa mereka tak mati? Mereka boleh menjawab tanpa takut, tanpa ragu-ragu, karena mereka benar. Mereka akan berkata, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Mereka tidak mungkin dapat berani bicara di hadapan raja yang punya power dengan tegas kalau mereka tidak melakukan benda-benda ini. Tentu saja ini membuat mereka bekerja ekstra keras. Mereka harus training, mereka harus latih kaum keluarga itu. Sehingga mereka boleh berdiri tegas, tak takut ketika mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Inilah hikmat dari Allah. Tetapi kita lihat, hikmat dari Allah tidak menghilangkan kerajinan, tidak menghilangkan kerja keras. Tidak membuat orang-orang yang takut akan Allah pasrah saja dan tidak mau berpikir. Tidak, saudara. Tapi mungkin saudara berpikir tentang contoh lain seperti Rahab.
Ya, kita ingat Rahab ya. Ini saudara boleh baca secara keseluruhan di Yosua bab 2. Dia menyembunyikan pengintip-pengintip Israel dan berkata bohong kepada raja. Selanjutnya dia bicara dengan para pengintip untuk menyelamatkan dia dan keluarganya sebab dia telah menyembunyikan mereka tanpa dia kisahkan kebohongan dia kepada raja. Jadi waktu dia bicara kepada pengintip-pengintip Israel, dia tidak bilang saya sudah berbohong kepada raja. Tidak, dia tidak bilang begitu. Dia hanya minta supaya pengintip-pengintip Israel menyelamatkan dia dan keluarganya sebab dia sudah berbuat baik dengan menyembunyikan mereka. Dan para pengintip bersumpah untuk menyelamatkan mereka dengan beberapa syarat, yaitu jangan keluar dari rumah. Jadi di sini kita pun lihat tidak ada perkataan bahwa Allah langsung berespons kepada dia, yaitu Allah memberkati Rahab. Tidak. Tetapi ini karena janji, sumpah janji antara pengintip dan dia. Jadi dalam case Rahab, ini berbeza dengan kedua bidan ini. Rahab memang berdusta. Rahab memang tipu di sana. Tapi itu berbeza dengan case yang kita pelajari. Nah, kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu pelajaran untuk kita. Yang pertama adalah, jangan tunggu ada cabaran, baru kita memilih takut akan Tuhan. Tidak. Orang-orang ini bukan takut akan Tuhan pada saat dapat cabaran. Mereka sudah takut akan Tuhan sebelumnya. Jika hidup kita sehari-hari adalah hidup karena takut akan Tuhan, maka apabila cabaran datang, kita dapat bertindak dengan tepat. Saudara, takut akan Tuhan bukan takut seperti takut pada ular ya. Takut akan Tuhan adalah takut berbuat dosa-dosa. Takut berbuat yang Tuhan tak inginkan. Itu takut akan Tuhan. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, ketika cabaran datang, kita akan bisa menghadapi itu. Kita akan dapat bertindak dengan tepat. Kepolosan tidak selalu bijaksana. Juga keberanian untuk mati syahid pun tidak selalu bijaksana. Tetapi harus hidup yang takut akan Tuhan, sehingga takut akan Tuhan akan melahirkan hikmat yang tepat. Saya pernah mendengar di suatu kawasan hutan, orang sering disakiti dengan orang yang hidup di perkampungan. Padahal di perkampungan itu ada rumah-rumah ibadah, termasuk rumah ibadah Kristen. Sehingga orang-orang pedalaman ini punya keputusan. Kalau orang kampung masuk, kita harus tanya, mau bawa agama atau tidak. Mereka memutuskan untuk tak boleh punya agama. Siapapun datang masuk untuk bawa agama, kita usir. Saat misionaris masuk, mereka ditanya, Pak, masuk mau bawa agama tidak? Tahu tak jawaban misionaris kami? Mereka jawab, tidak. Saudara, apakah mereka berbohong? Tidak, saudara. Jawaban misionaris adalah, kami mau membawa cerita Allah dalam bahasa kalian. Beri peluang bagi kami untuk belajar bahasa kalian, supaya ketika kami tahu bahasa kalian, kami dapat menceritakan cerita Allah untuk manusia, termasuk untuk kalian. Oh, kalau kamu datang tidak bawa agama, kami terima. Dan setelah bertahun-tahun berjalan, mereka menjadi orang percaya. Mereka belajar di bawah pokok, mereka belajar di tempat-tempat sederhana, hujan mereka lari. Setelah itu mereka mulai sadar, supaya kita belajar dengan baik, mari kita buat rumah. Maka mereka buat rumah. Tak boleh kecil, supaya semua orang boleh datang. Maka mereka buat tempat berteduh yang besar. Setelah itu mereka berkata, kami sangat berbangga dengan salib. Maka rumah itu mereka letakkan salib. Tetapi lama-lama mereka lihat, ternyata kalian bawa agama Kristen ya. Apakah mereka tertipu? Tidak, saudara. Tidak. Tetapi ini adalah hikmat yang lahir daripada takut akan Tuhan. Itu pelajaran pertama, yaitu jangan tunggu takut akan Tuhan ketika ada cabaran. Tapi jadikanlah hidup takut akan Tuhan sebagai kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua adalah, setiap pekerjaan boleh memuliakan Allah.
Siapa sangka pekerjaan bidan boleh memberi kesan yang luar biasa pada umat pilihan Allah. Secara logik, kita boleh melihat bahwa mereka lah yang telah menghindarkan kematian baby Musa. Besar kemungkinan ibu daripada Musa tak akan berupaya keras menyelamatkan baby Musa kalau perintah membunuh itu dilakukan secara senyap melalui bidan. Pasti ibu Musa tak akan berpikir. Pasti mudah dia akan kehilangan babynya. Tapi karena sudah ada cara yang tidak lagi menggunakan bidan, tapi dengan cara perintah keras, seperti yang kita lihat dalam ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup. Saudara, perintah keras ini, perintah terbuka ini membuat ibu Musa berjuang. Emak dari Musa berjuang sehingga lahir kreatif dan inovasi. Tapi kalau tidak, pasti Musa lenyap. Dan bidan ini telah berjasa secara luar biasa. Saudara, mungkin kita berpikir tentang pekerjaan. Kita tak punya pekerjaan tetap. Kita tak seperti dua bidan itu. Maka pekerjaan kita tidak bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Oh, kita masih study. Kita tidak bisa bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saudara, tidak bisa. Pekerjaan tetap, pekerjaan tak tetap adalah pekerjaan. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Student, itu adalah pekerjaanmu. Itu bisa kau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Oh, anak kecil tak boleh sebab mereka tak ada pekerjaan. Latihlah pekerjaan kepada anak kecil. Kalau kamu buat ini, mak kasih RM1. Kalau kamu buat ini, mak kasih RM2. Maka mereka ada pekerjaan. Dan dengan pekerjaan itu, lihatlah pekerjaan kita dapat kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang tidak mau bekerja, Alkitab dengan jelas berkata, jangan makan. Jangan makan, ya. Yang terakhir, apa yang boleh kita pelajari? Tentu masih banyak lagi yang boleh kita tarik dari pelajaran kita. Tetapi saya akan mengakhiri dengan satu poin lagi, yaitu jangan bohong. Ya, jangan bohong. Jangan-jangan, ya kalau anak-anak mereka takut bohong karena hidung nanti jadi panjang. Bukan begitu ya. Tidak boleh bohong. Yakub dan ibunya pernah membohongi ayah dan suaminya, yaitu Ishak. Tengok, Yakub dibohongi oleh angkelnya. Tengok Ribka, kehilangan kedua anaknya pada masa yang sama. Sunyi sangat. Abraham pernah berbohong tentang istrinya. Akhirnya istrinya hampir saja diambil orang lain. Dan hampir merosak rancangan Allah kalau Allah tidak mendatangi mereka. Allah harus bertindak untuk itu. Saudara, jangan bohong. Allah tidak kompromis. Allah tidak perlu ditolong dengan bohongmu. Tidak. Maka inilah kesimpulan. 1. Hiduplah tiap-tiap hari dalam takut akan Allah. Takut berdosa pada Dia. Anda akan dapat hikmat pada masa cabaran. Pada masa kesulitan sekalipun. Yesus pernah berjanji kepada anaknya. Dalam Matius 10:19-20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Jangan khawatir. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Dan yang kedua, bekerjalah untuk pekerjaan yang berfaedah bagi ramai orang. Jangan buat yang tidak baik bagi ramai orang. Lakukanlah dengan setia. Terbaik. Boleh jadi pekerjaan kamu akan digunakan Tuhan untuk kemuliaannya. Dan akan dipahalai oleh Dia. Amin. Dan yang ketiga, jangan bohong. Tak ada dosa putih. Dan yang keempat, kehidupan kita tak selamanya jalan baik. Saya harap 2021 lebih baik, tapi boleh jadi tidak baik. Kehidupan kita tak selamanya jalan baik. Akan ada masa penuh cabaran. Tapi ingat, orang yang takut akan Allah, berkeputusan
kekal taat pada Dia dan mendapatkan hikmat Tuhan sambil tak compromise dengan dosa. Inilah keempat poin yang bisa saya berikan melalui pelajaran yang saya gali dalam kehidupan kedua watak wanita ini. Sekian dan terima kasih. Silakan ke Pak Jalong.